PT Pertamina RU2 Kilang Saipakning. Star Energy Geothermal Wayang Windu. Selanjutnya, PT Pertamina Hulu Mahakam Lapangan BSP. PT PLN Pembangkitan Tanjung Jati B Jepara. Selanjutnya, PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur Dobu. PT Badak NGL. Selanjutnya, PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang. PT Petrokimia Gresik. Selanjutnya, PT Pertamina EP Aset 5 Field Tarakan. Berikutnya, PT PJP UP Gresik. PT Pertamina Mor 4 Terminal Ruwulu. Selanjutnya, PT Indonesia Power Pembangkitan Priok. PT Pertamina EP Aset 3 Subang Field. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Eselon 1 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, para hadirin dan tamu undangan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan berkah dan rahmat-Nya kita dapat menghadiri acara penyerahan penghargaan anugerah program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau PROPER tahun 2021.
Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tetap konsisten menyelenggarakan proper pada setiap tahun. Hadirin yang saya hormati, selama 24 tahun, Proper telah berkembang menjadi platform bagi dunia usaha untuk melakukan praktik bisnis yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip ekonomi hijau. Proper telah bertransformasi dari kriteria sederhana yaitu penilaian pengendalian pencemaran air, kemudian berkembang menjadi kriteria yang mengusung perbaikan berkelanjutan hingga sekarang mencakup kriteria daya tanggap terhadap kebencanaan. Berbagai kriteria tersebut diharapkan menjadi indikator bagi perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Bukan hanya terfokus pada pencapaian profit. Dunia usaha harus memperhatikan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan fisik, non-fisik maupun lingkungan sosial. Secara khusus saya sangat menyambut baik kriteria sensitivitas dan daya tanggap terhadap kebencanaan sebagai respon terhadap pandemi COVID-19 sebagai kriteria baru di aspek pemberdayaan masyarakat yang ditambahkan sejak tahun 2020 yang lalu. Kriteria ini sangat humanis karena meminta komitmen dari pimpinan perusahaan agar memberikan perlindungan kepada karyawannya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja dan meningkatkan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemulihan akibat pandemi. Saya mengapresiasi program tanggap terhadap kebencanaan ini karena telah mampu mendorong partisipasi nyata perusahaan dalam melawan COVID-19 melalui program vaksinasi yang jumlahnya mencapai lebih dari 230.000 orang penerima vaksin dosis pertama dan hampir 167.000 orang penerima vaksin dosis kedua. Hadirin yang berbahagia, saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian kita. Kita bersama, kita semuanya terkait upaya mencapai lingkungan hidup lestari. Pertama, dalam rangka presidensi Indonesia di G20, Indonesia harus dapat memberikan contoh dalam bekerja sama mengatasi perubahan iklim dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan dengan tindakan nyata. Penanganan perubahan iklim harus bergerak maju seiring dengan penanganan berbagai tantangan global lainnya, seperti pengentasan kemiskinan dan pencapaian target SDGs. Saya mengharapkan peran aktif kalangan dunia usaha dalam mengatasi masalah perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Salah satunya adalah agar pelaku industri turut berpartisipasi dalam rencana target Indonesia FOLU, Forestry and Other Land Use, NETSING 2030, untuk mengurangi dampak buruk perubahan iklim, karena Indonesia berkomitmen tinggi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca, serta berkomitmen untuk mendukung target Indonesia mencapai net zero emission pada tahun 2060. Yang kedua, hal yang menggembirakan dari tahun ke tahun, semakin banyak perusahaan yang menyadari pentingnya
peranan mereka dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya perusahaan yang mendapat peringkat emas, hijau, dan biru untuk tahun ini. Persentasi ketaatan proper mencapai 75% dan berhasil melahirkan 691 inovasi dengan inovasi terbanyak di bidang efisiensi energi. Saya berharap prestasi ini terus dijaga dan ditingkatkan. Jika ada perusahaan yang masih mendapatkan peringkat merah, saya minta untuk bekerja keras dan mengejar ketertinggalannya hingga dapat memenuhi standar lingkungan sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan pemerintah. Yang ketiga, Proper kali ini mencatat capaian penghematan biaya hingga lebih dari 100 triliun melalui upaya efisiensi air dan energi, penurunan emisi dan beban pencemaran, serta reduksi limbah, baik B3 maupun non-B3. Selain itu, Proper ini juga berhasil menginisiasi dana bergulir dengan nilai mencapai 2,6 triliun atau sekitar 2,5% dari total capaian penghematan sehingga mampu memberdayakan masyarakat di sekitar perusahaan. Saya berharap upaya pemberdayaan masyarakat ini menjadi program yang berkelanjutan dan jumlah dana yang digulirkan semakin meningkat sehingga masyarakat sekitar perusahaan semakin berdaya. Karena program yang digulirkan tidak hanya memberikan ikannya atau karikatif, tapi juga program yang memberikan kailnya, pancingnya. Yang keempat, pada tahun 2021 KLHK telah menorehkan prestasi dengan ditetapkannya Proper sebagai finalis top 15 kelompok khusus inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Selamat buat KLHK. Kelompok khusus ini merupakan penghargaan inovasi terpuji yang diikuti oleh lembaga yang telah mendapatkan penghargaan inovasi pelayanan publik tahun sebelumnya. Untuk itu, saya ucapkan selamat kepada Ibu Menteri dan seluruh jajaran KLHK. Saya berharap KLHK dapat terus mempertahankan prestasi dan meningkatkan upaya-upaya mengawal dan mengelola lingkungan hidup lestari di tanah air, termasuk juga mendorong produk perundang-undangan yang diperlukan. Antara lain yang saat ini masih menjadi PR adalah peraturan perundang-undangan tentang percepatan pemulihan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Hadirin sekalian, pada akhir sambutan ini saya mengucapkan selamat kepada perusahaan penerima anugerah Proper kategori peringkat baik tahun ini. Anda adalah sumber inspirasi dan motivasi karena berhasil dalam mengelola lingkungan hidup lestari. Bagi KLHK, selamat atas penyelenggaraan Anugerah Proper 2021. Masih banyak pekerjaan berat yang harus dilakukan untuk mengawal terwujudnya lingkungan hidup lestari. Kita dukung program-program lain yang dicanangkan KLHK yang tidak hanya melibatkan dunia usaha, tapi juga seluruh komponen bangsa lainnya dalam rangka menyelamatkan lingkungan dan bumi. Dalam ajaran agama, pesan yang diberikan supaya dalam mengelola alam ini, selain
mengambil maslahat dan manfaat, jalbil maslahah wal manfaah, tapi juga harus menjaga, menghindarkan kerusakan dan bahaya, darul mafsadah wal darar. Oleh karena itu kita sebagai khalifah Allah di bumi supaya menjaga aturan-aturan Tuhan, aturan-aturan Allah atau nizam Rabbani. Ada dua aturan yang diberikan kepada kita, yaitu satu namanya nizam takwini, aturan yang diletakkan pada alam atau yang disebut dengan hukum alam, tidak boleh dilanggar, kalau tidak akan menimbulkan kerusakan, ekosistemnya harus dijaga. Dan yang kedua adalah nizam tasyri'i, tata aturan syariah yang juga harus dilakukan, kalau tidak akan menimbulkan kerusakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan inayahnya dan meridai semua ikhtiar yang kita lakukan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.